Sedang Nabi kita mengatakan bahwa Al-Quran itu syafi'un musyafa'un. Quran itu penolong yang diterima pertolongannya. Wa makhilun musaddaqun, dan pembela yang diterima pembelaannya, yang dibenarkan pembelaannya. Man ja'alahu amamahu qadahu ilal jannah. Maka barang siapa yang menjadikan Al-Quran terus di depannya, mengikuti terus kemana Al-Quran membawanya, kata Nabi kita, qadahu ilal jannah. Quran akan menuntunnya menuju ke surga. Wa man ja'alahu wara'ahu, sebaliknya siapapun yang menjadikan Quran di belakangnya, hawa nafsu di depannya, saqahu ilan nar, Quran akan menyeretnya menuju api neraka. Kalau ke surga, Quran akan menuntun. Bahasanya menuntun dengan penuh kelembutan, dengan penuh kesabaran. Quran akan menuntun. Orang yang menjadikannya di depannya akan dituntun oleh Quran sampai kepada surga. Namun orang yang menentang Al-Quran, tidak mengikuti kebenaran Al-Quran, tidak mengikuti ketetapan Al-Quran, saqahu ilan nar, Quran akan menyeretnya masuk ke api neraka, tidak akan sampai surga. Bagaimana mungkin Quran mengajak kita ke kanan sedang kita menempuh jalan ke kiri? Maka sampainya tidak di surga tetapi di neraka. Na'udzubillah. Maka ikuti Al-Quran, apapun yang menjadi perintah dan yang ditetapkan oleh Allah di dalam Al-Quran, ikuti. Wattabi'u itu sebagai bukti nyata taubatan nasuha kita. Wattabi'u ahsana ma unzila ilaikum mir rabbikum min qabli ayyatiyakumul adabu baghtata wa antum la tash'urun. Jangan sampai tatkala kita menunda-nunda taubat, tatkala kita menunda-nunda untuk kembali kepada Allah, menunda-nunda untuk menyerahkan diri kepada Allah, menunda-nunda untuk mengikuti Al-Quran, kita tunda-tunda, nanti Allah turunkan azab yang datangnya secara tiba-tiba, sedang kita tidak merasa. Kita tidak merasa dalam kemaksiatan. Kita lakukan kemaksiatan dengan penuh kesenangan sehingga kemaksiatan sudah menjadi hobi. Nah, kita senang sehingga pintu-pintu kemaksiatan dibukakan luas-luas oleh Allah. Sehingga tanpa sadar kita berbuat maksiat tidak jarang sakit, ya. Tidak diberi sakit oleh Allah. Padahal kita terus melakukan kemaksiatan, namun jarang sakit. Kemudian harta ini mengalir begitu derasnya, dimudahkan oleh Allah, tidak pernah sakit. Kemudian selalu merasa senang dengan kemaksiatan yang dilakukan. Untuk bermaksiat butuh harta, hartanya dimudahkan oleh Allah untuk mendapatkan harta. Itu kita istidrat namun tidak sadar. Kita dibukakan pintu-pintu kemaksiatan oleh Allah, kemudahan-kemudahan untuk melakukan maksiat kepada Allah, namun kita tidak sadar. Akibatnya apa? Coba diingat kembali itu. Quran surah Al-An'am ayat 44. Falamma nasu ma dzukkiru bihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idahum mublisun. Allah akan datangkan azab secara tiba-tiba, dan saat azab itu datang kita terdiam berputus asa. Surat Al-An'am nomor surat 6 ayat 44. Falamma nasu ma dzukkiru bihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idzahum mublisun. Maka tatkala mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, kami pun membukakan semua pintu-pintu kesenangan untuk mereka, sehingga apabila mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, kami seksa mereka dengan sekonyong-konyong, maka ketika itu mereka terdiam berputus asa.
Kalau kemaksiatan sudah menjadi hobi, ya, dia istidrat, jadi sedang meniti jalan menuju kehancuran, meniti jalan menuju kesengsaraan tidak sadar. Karena semua peringatan-peringatan yang datangnya langsung dari Allah sudah tidak digubris. Ya, melakukan maksiat ora konangan, itu merasa aman. Melakukan kemaksiatan, entah itu korupsi, entah itu berzina, entah apapun kemaksiatan, namun orang lain tidak tahu, sehingga merasa aman dirinya. Tidak orang gagas meneh bahwa Allah Maha melihat, itu sudah tidak yakin lagi. Peringatan-peringatan Allah hanya didengar, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, tidak sampai merasuk ke dalam nuraninya. Sehingga oleh Allah, tatkala ada seorang hamba yang sudah diberi peringatan demi peringatan, terus saja melakukan perbuatan kemaksiatannya hanya gara-gara tidak konangan, tidak diketahui oleh manusia, namun dia terus sehingga merasa aman, maka kata Allah, fatahna alaihim abwaba kulli syai'in, niscaya akan kami bukakan untuknya pintu-pintu kesenangan luas-luas, pintu-pintu kemaksiatan lebar-lebar. Semua pintu kemaksiatan dibukakan oleh Allah. Bermaksiat tidak konangan. Kemudian harta untuk maksiat selalu Allah mudahkan mendapatkan dari manapun arah harta itu datangnya. Allah selalu berikan kemudahan, dibukakan oleh Allah, supaya orang itu semakin mentok dalam kemaksiatannya, semakin puas dalam kemaksiatannya. Namun lihat apa janji Allah, hatta idza farihu, dan jika mereka saat mereka bersenang bima utuh, dengan apa yang diberikan kepadanya, senang-senang ini, tidak pernah sakit, harta melimpah, terus bermaksiat kepada Allah, merasa aman dari penglihatan manusia, kata Allah, akhadnahum baghtatan, akan tiba masanya, akan datang waktunya, kami timpakan azab yang datangnya sekonyong-konyong, tiba-tiba. Nah, ketika azab itu datang, fa idzahum mublisun, maka mereka terdiam, berputus asa. Terdiam berputus asa karena tidak ada kesempatan lagi untuk bertaubat. Yang ada hanya menyesal dan mengatakan, ya hasrata ala ma farrattu fi jambillah wa in kuntu laminas sakhirin. Duhai, alangkah besar penyesalanku atas kelalaianku dari menunaikan kewajibanku terhadap Allah, dan sungguh dahulu aku termasuk orang yang mengolok-ngolok agama Allah. Tinggal penyesalan yang tiada guna. Maka mari kita yang sudah ngaku beriman kepada Allah masih diberikan kesempatan untuk hidup ini, masih ditangguhkan ajal kita oleh Allah, dan akan tiba waktunya kita kembali kepada Allah. Kita akan pulang ke kampung halaman kita yang abadi. Maka mari kita manfaatkan sebaik-baiknya. Kita tobat, berhenti total dari semua perbuatan maksiat apapun bentuknya, entah perkataan maupun perbuatan. Kita bertobat kepada Allah. Jangan sampai di kemudian hari kita menyesal tatkala Allah sudah utus malaikat mautnya untuk mengambil kita, sehingga pada saat itu kita menyesal penyesalan yang tiada guna. Na'udzubillah.